12 malam. Hari ini tanggal kelahirannya kakek. Juga tanggal meninggalnya kakek. Kek. Kakek di luar kamar Roy. Kakek kangen sama Roy. Kek. Kek, Roy yakin kakek ada di sekitar Roy, di dekat Roy. Roy mencium bau aroma badan kakek di dekat Roy. Hari ini tanggal kelahiran kakek. Tanggal hari ini juga kakek meninggal 2 tahun yang lalu. Roy mau sembahyang untuk kebahagiaan kakek di alam sana, Kek. 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 Kek, Roy kangen kakek. Kakek jagain Roy terus ya, Kek. Roy sayang banget sama kakek. Seandainya kakek masih ada, Roy seneng banget, Kek. Kakek pasti bisa kenalan sama Shirley, pacarnya Roy, Kek. Roy sayang banget sama Shirley, Kek. Shirley? Shirley? Iya kan? Shirley, Tante keluar dulu ya. Tante ada urusan. Malam-malam kayak gini, Tante. Aku di rumah sendiri dong. Ya emangnya kenapa? Kan kamu emang jagain rumah. Tan, jangan dong, Tan. Aku takut, Tan. Udah Tante buru-buru nih. Udah ditungguin sama teman. Udah ya? Tan, Tante. Tante! 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 Ditinggal beneran lagi. Harus telepon Roy. Aku nggak berani sendirian di sini. Roy kenapa nggak aktif? Telepon rumahnya. Halo, tante malam, Tante. Shirley! Kamu kenapa, Sher? Halo? Halo? Siapa kenapa ya? Telepon sebentar kok tiba-tiba jejeritan. Aku harus kasih tahu Roy. Roy. Iya, Ma. Barusan Shirley telepon Mama. Dia tuh baru bilang halo, tiba-tiba langsung jerit-jerit gitu, Roy. Ada apa ya, Ma? Duh, Mama juga nggak tahu, Roy. Kamu terawang aja.
Sally ada di rumah kosong, Ma. Rumah angker. Sally sangat ketakutan, Ma. Tapi Roy nggak tahu itu rumah siapa. Kamu telepon dia aja. Aku di sini. Mana mau ke toilet lagi? Aku takut banget. Ya aku nggak bisa gerak. Tolongin aku, Roy. Kamu lagi di mana sih, sayang? Aku di rumah Tante Mirna. Jalan Kenangan nomor 18. Kamu cepetan ke sini, Roy. Oke, aku langsung ke sana. Iya, aku tunggu cepetan, Roy. Ya. Roy dibuat terkejut pada saat di rumah tantenya Sally. Kedatangannya diserang oleh kelelawar. Di dalam rumah Roy sudah dipelototin oleh makhluk-makhluk gaib yang matanya sangat seram sekali. Roy menyampaikan sesuatu tentang tantenya Mirna di rumah Sally. Kelelawar-kelelawar yang mengelilingi rumah ini adalah penjaga-penjaganya. Pertanda bahwa rumah ini angker. Istananya setan. Energi di rumah ini negatif banget. Mistis dan kelam. Aku harus waspada. Share? Roy. Kaki aku. Roy! Shirley? Roy, aku takut di sini, Roy. Rumahnya angker banget. Ini rumah tante kamu. Rumah ini pernah mau dijual tapi gak laku. Ada yang nyewa juga gak pernah betah di rumah ini. Kamu lihat apa yang kamu rasain? Aura rumah ini negatif banget. Aura kegelapan. Kamu bisa ngusir kan, Roy? Kamu bisa ngusir itu kan? Sepertinya makhluk-makhluk di sini benci aku datang. Mereka nggak suka. Kita masuk, Roy. Yuk. Roy, ini Om Bram, suaminya Tante Mirna. Om Bram ini pilot. Tante Mirna jarang banget tinggal di rumah ini, Roy. Aku melihat tante kamu yang harusnya dibersihkan. Bukan cuma di wajahnya, tapi di bagian-bagian sensitif di bagian tubuhnya. Nggak mungkin. Kamu pasti salah kan? Syar, tante kamu juga memelihara genderuwo. Heh, siapa kamu? Kamu ngomong apa barusan? Kamu bilang kalau saya melihara genderuwo. Saya mendengarnya barusan. Saya nggak kenal kamu siapa ya. Sembarangan kamu ngomong. Aku melihat sosok genderuwo ada di belakangnya. Tante sabar dulu ya. Ini Roy, pacarnya Shirley. Dia anak indigo. Dia bisa ngeliat hal-hal gaib di sini dan dia juga bisa ngebersihin itu, Tante. Sebaiknya tante buang semua susuk dan sosok genderuwo di belakang tante. Sekarang kamu bawa pacar kamu pergi dari sini. Dan kamu
Jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Pergi! Tantenya Shirley marah sekali sama Roy karena Roy terus terang bilang kalau tantenya Shirley itu memiliki susuk dan memiliki sebangsa Gondoruo. Ternyata benar, Mirna memasang susuk di beberapa bagian tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk menggait seorang pengusaha muda dengan ilmu magicnya. Iya sayang, aku juga kangen sama kamu. Aku pengen ketemu sama kamu. Iya dong. Sabar ya. Mas, perut aku sakit sekali, Mas. Kamu mau anterin aku ke dokter kan, Mas? Gak bisa, Rahma. Aku udah janji sama teman. Mas Rama, kamu nyokin aku sih? Kamu lagi sama istri kamu yang mukanya kayak nenek itu ya? Kamu ini ngeselin ya. Kamu ini menjijikkan. Badan kamu bau. Muka kamu tua kayak nenek-nenek. Gampar dia sekarang. Pergi kamu. Jauh-jauh dari aku. Pergi. Mas, kamu tuh tega sekali sama aku, Mas. Kamu tuh jahat. Pergi kamu. Ya sayang. Kamu kesini sekarang juga. Suamiku lagi nggak ada di rumah. Kebetulan dia besok pulangnya. Aku tunggu sekarang ya. Oke, aku segera ke sana ya. Syer, kita nggak boleh ngebiarin Tante Mirna kian tersesat, Syer. Emang dia sejahat itu ya, Roy? Tante Mirna itu pelakor. Dia juga udah nyantet istri dari laki-laki yang sekarang dekat sama dia, Syer. Ya kalau kita mau bantu, caranya gimana, Roy? Tante Mirna harus punya niat untuk bertobat, Syer. Percuma, dia nggak akan ngelakuin itu. Kita harus coba, Syer. Tega dan sangat jahat, Mirna mengkhianatin sahabatnya sendiri dan mengirim santet ke tubuh Rahma. Entah apa yang ada di hati Mirna. Punya suami pilot tapi masih selingkuh dengan suami sahabatnya sendiri. Hai. Hai. Kamu nggak nunggu lama kan? Kamu kok lama banget sih? Ayo masuk. Tuh lihat. Suaminya lagi terbang. Dia malah bawa masuk pacarnya. Dasar pelakor. Kita laporin Pak RT yuk, biar dia dilabrak. Gak ada yang berani, Bu. Kok nggak ada yang berani sih? Kalau mau nangkep dia, tunggu hari apesnya aja. Kok percaya kayak gituan sih? Ayo kita nggak usah macem-macem. Perutku sakit sekali. Mas Rama benar-benar keterlaluan gak mau nganter aku ke dokter. Jarum. Siapa sih? Udah, biarin aja. Udah nggak apa-apa, udah. Udah, aku lihat aja nggak apa-apa. Ya. Halo? Oh, kamu istrinya? Rama itu lagi sibuk. Kamu tolong jangan ganggu. Ya? Ngerti kamu? Rasa apa sih? Siapa perempuan itu? Kalau aja Mas Rama benar-benar selingkuh, kenapa Mas Rama tega ngelakuin itu sama aku? Aku harus telepon Mirna, sahabatku. Siapa lagi sih? Telepon siapa sih? Suami kamu ya? Kayaknya coba aku lihat dulu. Siapa? Si Rahma nih, istri kamu. Terus kamu angkat teleponnya? Udah, nggak apa-apa. Dia nggak tahu kok kalau kita main gila. Udah, kamu tenang aja. Bentar ya. Halo?
Mir, aku sakit, Mir. Perutku seperti ditusuk-tusuk jarum. Tolong aku, Mir. Tolong. Sakit? Kenapa tuh? Kamu lambung atau mah? Aku juga nggak tahu, Mir. Barusan aku muntah-muntah dan keluar jarum pentul. Mampus kamu. Kenakan. Wah, jangan-jangan kamu disantet tuh. Kamu bisa bantu aku, Mir. Nolongin apaan? Tolong anterin aku ke dokter. Emang suami kamu kemana? Dia nggak bisa nganterin aku. Dia lagi ada janji sama teman bisnisnya. Tolongin aku, Mir. Tolong bantuin aku, Mir. Ya udah deh, aku anterin. Kamu tunggu aku ya. Iya, terima kasih sebelumnya ya, Mir. Aku tunggu kamu ya. Oke. Terus kamu ngantar si Rahma? Bu ya? Saat jalan sama Sherly, Roy melihat ibu muda pingsan di tengah jalan. Roy menerawang ibu muda itu terkena santet dan membawa ibu muda itu ke rumah. Mbak, syukurlah Mbak sudah sadar. Saya ada di mana? Mbak ada di rumah saya. Anak saya Roy dan pacarnya Sherly tadi menemukan Mbak pingsan di jalan. Maaf ya, sudah merepotkan. Gak apa-apa. Bunda, tadi Bunda rencananya ke dokter ya? Iya, perut saya sakit sekali. Rasanya tidak wajar. Tapi sekarang sudah agak mendingan. Mbak, menurut Roy, Mbak ini kena santet puluhan jarum. Iya betul. Saya habis muntah-muntah jarum betul. Kok Bapak tahu ya? Roy yang bisa melihatnya. Roy, ini air doanya Roy. Langsung diminum aja, jangan pakai gelas. Bunda, minum air doa dulu ya. Air doa ini untuk menghancurkan jarum-jarum yang ada di tubuhnya Bunda. Dan sekalian mengusir makhluk-makhluk kiriman seseorang. Rasanya segar. Terima kasih. Rumah ini kenapa ya nggak laku-laku? Apa karena angker kali ya? Rumahnya nggak di Rukia kali. Udah, tapi sih katanya makhluk-makhluk halus yang ada di sini tuh nggak bisa diusir. Malah ada pacarnya keponakan aku yang datang ke sini, terus dia itu bisa ngeliat makhluk halus gitu. Dan dia malah bilang aku pakai susuk. Kenapa kamu nggak minta tolong sama dia aja? Aku udah bilang, tapi dia tuh keburu bilang aku tuh pakai susuk, terus aku tuh miara Gundurwo. Kalau aku sih nggak pernah percaya sama begituan. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu di sini. Itu siapa yang ngetuk? Siapa
Siapa ya? Jangan-jangan suamiku. Suami kamu? Kamu bilang dia pulangnya besok. Ya dia kabarnya sih kayak gitu, aku nggak tahu. Iya, Pi. Nih, Papi di luar rumah nih. Bukan Pitu ya? Iya. Sebentar ya, Pi. Kamu mau pergi ke belakang. Di belakang. Ngumpet di mana? Di belakang. Ayo cepat. Papi kok udah pulang? Iya, Papi pulang lebih awal. Aduh, Mami seneng deh Papi pulang lebih awal. Ayo, Pi, masuk, Pi. Ayo, Pi, masuk. Ada seorang wanita yang Bunda kenal baik. Ia mengkhianati Bunda dan jahat sama Bunda. Siapa? Dia sering ke rumah Bunda. Deket banget. Mirna. Tapi suami saya nggak pernah mengakuinya kalau dia punya hubungan sama Mirna. Apa kamu bilang? Kamu nuduh aku selingkuh sama Mirna? Aku nanya, Mas. Aku nggak nuduh. Aku nggak nyangka Tante Mirna sejahat itu. Sebenarnya dia keluarga jauh aku. Kenapa Mirna tega sekali sama saya? Apa yang dia mau dari hidup saya? Mbak yang sabar ya Mbak ya. Kenapa dia jahat sama saya? Dia menyantet saya. Kita berdoa saja, Mbak. Semoga Tuhan memberikan hidayahnya dan dia kembali ke jalan Tuhan. Gimana perut Bunda? Masih sakit? Sudah mendingan. Terima kasih ya, Oma, Roy, Bapak, Ibu, Shirley. Kalau gitu saya permisi dulu. Mbak nginep di sini aja. Jangan. Nanti suami saya bisa tambah marah. Pak, Ma. Kalau gitu biar Roy aja yang nganter sampai rumah. Gak usah, Roy. Biar saya naik taksi online aja ya. Pakai aja mobil Papa. Kuncinya ada di sampingnya tuh. Biar sekalian Roy juga bisa lihat rumah Bunda. Roy, sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama Bunda. Tempatnya gelap sekali. Kursinya bergerak sendiri. Ya Allah. Cuma kain. Tempatnya gelap sekali. Besok Papa harus terbang lagi. Apa? Jadi cuma 1 malam aja? Iya. Gimana lagi? Sudah tugas kan? Pi, nggak bisa minta waktu seminggu lagi. Mami kan kangen.
Gak bisa. Papi, Mami itu gak cuma butuh uang Papi, tapi Mami itu kan juga butuh kasih sayang dari Papi. Papi juga maunya seperti itu. Nanti juga akan ada cuti buat Papi. Emang Mami mau kemana? Pokoknya Mami mau Papi tinggal di sini seminggu lagi. Apa Papi nggak tahu kalau Mami lagi hamil sekarang? Kamu lagi hamil? Iya, aku lagi hamil, Pi. Kamu nggak ngelakuin sama orang lain kan? Maksud Papi? Papi nuduh Mami selingkuh? Ya. Harusnya Papi yang tampar kamu. Papi udah nuduh Mami selingkuh. Mami masih punya iman, Pi. Hei. Kamu lupa? Kamu lupa? Lupa apaannya? Jangan sampai Bram tahu. Aku hamil lantaran hubungan terlarangku sama Rama. Lupa apa, Pi? Papi sudah divonis dokter dan Papi tidak bakal punya keturunan. Lupa kamu? Aku harus jawab apa ya? Dokter itu bukan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Kun fayakun. Jika Allah berkehendak semuanya bisa terjadi. Buktinya sekarang Mami hamil. Sepertinya Mirna sedang menyembunyikan sesuatu. Biarlah. Nanti juga akan terbongkar. Sekarang, Papi masih tetap curiga. Kalau Mami selingkuh sampai hamil. Papi percaya sama Mami. Beneran, Pi? Papi percaya. Terus, kapan kita pindah rumah, Pi? Begitu rumah ini laku, kita bisa pindah rumah ini. Oke. Papi ke kamar dulu. Mirna, untung aja kamu datang. Pintunya tiba-tiba terkunci dalam, serem banget sih. Kamu cepetan pergi dari sini, buruan. Lewat mana? Kamu lewat sini, suamiku lagi di kamar. Ayo cepetan. Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Sebentar, saya bisa jelasin semuanya. Tapi dia cuma tukang. Dia kan yang sudah mengambil kamu. Dia kan yang mengambil kamu. Hah? Mirna, suami kamu sudah mati. Dia sudah mati. Kenapa kamu harus membunuh dia, Mirna? Aku ngelakuin ini demi kamu. Aku nggak tega ngeliat kamu dipukul sama dia. Ya ampun, Mirna, ini gawat, Mirna. Kalau sampai polisi tahu, kita bisa dipenjara seumur hidup. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Sekarang, lebih baik kita buang aja mayatnya ini. Mau kemana? Kenapa, Roy? Aku mencium tanah kuburan, kain kafan, dan minyak mistik. Apa maksudnya, Roy? Itu barang-barang gaib untuk mencelakai orang secara gaib.
Bunda ngerasa tengkuk Bunda merinding. Kenapa ya, Roy? Bunda tenang ya. Jangan takut Bunda. Jangan panik Bunda. Tenang Bunda. Dia sudah pergi. Cepetan. Roy, kamu mau ngapain ngejauh ke rumah Tante Mirna? Aku nggak mau Tante Mirna meminta korban. Percuma, Roy. Dia bakal ngusir kita. Nggak apa-apa, kita masuk diam-diam aja. Aku tuh nggak ngerti ya sama jalan pikir kamu. Udah, kamu ikut aja. Aku nggak mau. Lagian angker rumahnya. Sama aku. Aku nggak mau. Udah ke tempat tongkrongan aja sih. Share. Jangan egois lah. Pokoknya aku mau sekarang juga kita ke tempat tongkrongan. Udah yuk. Sebentar aja ya, kita ke rumah tante kamu. Enggak, aku nggak mau. Ya udah gini aja deh, kalau kamu tetap mau ngikutin Tante Mirna, aku bisa jalan sendiri ya. Mendingan aku antar sebentar, terus aku pergi lagi. Yuk. Sudah aman sekarang. Mas, tapi aku masih takut. Udah, kamu usah takut. Ayo kita pulang. Kok nggak diangkat-angkat sih? Ya Allah, sadarkanlah hati suami hamba. Astagfirullahaladzim. Apa itu yang tadi barusan lewat? Roy bilang, rumah ini sudah dikirimi jin dan setan untuk menyiksa tubuhku. Ya Allah, aku percaya Engkau selalu menjaga dan melindungiku. Gak ada apa-apa. Halo? Mas, kamu di mana, Mas? Kamu harus segera pulang. Harus ada yang kita selesaikan dan bicarakan. Apa kamu nggak pulang, Mas? Rama, aku nggak bisa pulang, aku cari duit buat kamu. Kamu ngomong apa?
Kenapa aku nggak menyuruh dia untuk menceraikannya ya? Susuk yang ada di wajahku akan menguatkan setiap kata yang aku ucapkan. Harusnya kamu maki-maki aja tuh istri kamu. Istri nggak tahu diri. Kalau perlu kamu ceraiin aja sekalian. Harusnya begitu. Tapi aku nggak mau ceraikan istri aku. Emang kenapa? Kan aku sekarang udah janda. Aku rela ngebunuh suamiku demi kamu. Masalah cerai itu gampang, Mirna. Ya udah kamu maki-maki aja istri kamu sekarang. Halo, Rahma. Kasar banget kamu sama aku, Mas. Kamu itu lagi selingkuh sama Mirna, ya kan? Mirna itu sahabat aku. Mirna itu udah punya suami, Mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu nuduh aku selingkuh sama Mirna. Kamu jujur aja sama aku, Mas. Kamu gak usah bohongin aku. Ngapain sih ngerem mendadak? Kamu tuh nggak mikir ya? Tiap hari aku kerja banting tulang untuk kamu. Cari duit buat kamu. Kamu nuduhnya cuma selingkuh aja. Kita bicarakan di rumah, Mas. Ya Allah. Sadarkanlah hati suami hamba. Berikanlah hidayah pada suami hamba. Jika hamba harus berpisah, berikanlah jalan yang terbaik. Ray, kita gabung sama mereka dulu yuk. Aku jalan duluan ya. Kamu tuh mau kemana sih? Ke rumah tante kamu. Roy, aku marah ya sama kamu. Kamu jangan kayak gini dong, nyebelin banget sih. Roy, aku bilang kan gak usah kesana, Roy. Roy, aku marah ya sama kamu. Mirna, sepertinya Rama sudah tahu hubungan kita. Ya bagus dong. Apa yang bagus? Ya nggak ada lagi penghalang buat kita. Tapi aku masih mencintai Rama. Kamu kok nampar aku? Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ya? Aku udah rela ngebunuh suami aku untuk kamu. Kamu pikir ini bukan pengorbanan? Mirna, kamu tenang ya. Aku minta maaf, aku tadi salah ngomong kok. Jangan macam-macam kamu ya. Aku bisa mencekik kamu. Mirna ya. Mirna, kamu kenapa? Aku sakit. Ya udah kalau gitu kita pulang aja ya. Dewa Bumi! Bantu aku! Tunjukkanlah wujudmu! Roy. Selamat datang Eyang Dewa Bumi. Sembah dari saya Eyang Dewa Bumi. Beri Roy petunjuk untuk mengusir makhluk-makhluk halus di dalam rumah ini. Energi negatifnya terlalu kuat. Terlalu banyak makhluk-makhluk halusnya. Penghuni rumah ini mempunyai banyak pegangan dan memelihara banyak makhluk halus. Benar-benar manusia tersesat mereka. Berikan saja air doa yang paling mujarab. Air yang berasal dari mata air surga. Air dari mata air surga? Ya, benar Roy. Terimalah. Siramkan sampai habis ke dinding rumah ini. Dan setelah itu, pecahkan kendi itu ke tembok. Baiklah, Eyang akan pulang dulu. Terima kasih Eyang Dewa Bumi.
Tante Mirna menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kepalaku sakit banget. Energi negatifnya begitu kuat. Kumat kebiasaan buruk. Aku harus pulang. Ayo Mirna, turun. Pelan-pelan. Iya. Tunggu. Sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bisa naik. Ibu mau ngapain kesini lagi? Saya udah bilang kan, saya nggak mau ngakuin ibu sebagai ibu kandung saya. Ibu datang ke sini mau minta maaf sama kamu, Nak. Ibu menyesal. Ibu ingin menebus kesalahan ibu di masa lalu, Nak. Karena ibu sudah menelantarkan kamu, Nak. Ibu sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Ibu gembel, udah susah. Dan di sini nggak ada tempat buat ibu. Ibu telah menyesalinya, Nak. Ampun, Ibu. Dari umur saya 10 tahun, ibu meninggalkan saya di panti asuhan. Kemana aja ibu selama ini? Iya, Nak. Ibu menyesali semua itu. Maafkan Ibu, Nak. Izinkan Ibu sekarang menebus semua kesalahan Ibu, Nak. Baik, kalau begitu kamu boleh tinggal di rumah ini. Tapi bukan sebagai ibu kandung saya, tapi sebagai babu. Dan mulai sekarang, kamu panggil saya Nyonya Besar. Aduh! Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa kaki kamu? Jangan sentuh aku, bukan anak kamu. Ayo masuk sekarang, masuk. Kamu nggak mau ngakuin kalau kamu tuh selingkuh sama Mirna, Mas. Aku akan datang sekarang juga ke rumah Mirna dan aku akan menabrak dia. Kamu jangan macam-macam, Rama. Aku ini sakit, Mas. Aku disantet sama sahabat aku sendiri yang namanya Mirna dan dia udah ngianatin aku. Kamu jangan fitnah dia. Ini bukan fitnah, Mas. Aku akan pergi nemuin dia sekarang juga. Rama, aku nggak akan pernah izinin kamu untuk pergi nemuin Mirna. Lepasin aku, Mas. Lepasin! Berani kamu sama istri kamu sendiri, Mas. Sekarang juga aku minta cerai dari kamu, Mas. Ceraikan aku. Seorang suami wajib mukul istri yang tidak pernah patuh terhadap suami. Aku akan patuh sama suami aku yang baik, bukan seperti kamu. Kamu berani sama suami kamu? Iya. Hah? Berani? Lepasin aku, Mas. Ngaca. Ngaca. Kamu pikir kamu ini perempuan baik-baik? Iya. Kamu pikir kamu ini suci? Hah? Aku memang bukan perempuan baik-baik, tapi aku mencoba untuk jadi baik. Seharusnya kamu dukung aku, Mas. Kamu tuntun aku. Banyakan ngomong. Ya Allah, inikah bentuk hukumanmu kepada hamba? Hamba yang sudah menyanyiakan Mirna sejak kecil. Kerja, bengong aja. Ibu lemes, Nak. Boleh Ibu sarapan dulu? Apa?
minta sarapan. Enak aja. Sekarang kamu pel ruangan tengah. Ayo. Yuk. Ayo, bangun. Harus bagaimana, Noh? Roy, kamu kayak denger suara Tante Mirna nangis deh. Kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu yang menimpa Tante Mirna. Roy, kita lihat yuk. Kenapa? Ya Tuhan, kenapa kaki Tante jadi begini nih? Tante tadi habis tenang ibu. Dan sekarang kaki Tante jadi kayak gini. Tolong Tante. Ibu, Iya, saya ibu kandungnya Mirna. Tante nendang ibu kandung Tante sendiri. Astaga. Bu, maafin aku, Bu. Maafin Mirna, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Antar Tante ke kamar. Ini kenapa nggak bisa? Kayak kanan Tante membatu dan nempel sama lantai. Jadi kita nggak bisa angkat. Aku kena azab. Bu, aku kena azab, Bu. Tante yang sabar ya. Ini peringatan buat kita. Sekarang waktunya Tante buat tobat. Tuhan Maha Kuasa menunjukkan kekuasaannya. Mirna yang menendang ibunya terkena asap. Kaki kanan Mirna yang untuk menendang ibunya membatu dan tidak bisa digerakkan. Berhari-hari Mirna hanya bisa berdiri. Kulitnya mulai bersisik seperti ular. Bu, Ibu sudah memaafkan Mirna dengan ikhlas. Setulus hati saya sudah memaafkan. Nggak ada rasa sakit hati sedikit pun. Ya Allah, seharusnya saya yang mendapatkan azab ini, ya Allah. Mbak Mirna, Mbak pernah masang susuk atau melihara sesuatu? Nggak apa-apa, katakan aja Mbak. Saya memasang tusuk di wajah saya dan juga di organ intim saya. Saya mau membuang semuanya, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya mau bertobat. Genderuwo itu sudah sembunyi dalam tubuhnya Tante Mirna. Dia takut, Tante. Roy, kamu bisa tidak mengeluarkannya? Atas nama Tuhan, semuanya bisa. Kalau gitu, kamu cepat lakukan sesuatu. Ayo Roy. Dari kemarin belum bisa. Semoga hari ini bisa keluar. Tolong dibantu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah.
memanggil Ustadz untuk memudahkan Mirna yang sedang sekarat menghadapi kematian, menghadapi sakaratul mautnya. Ustadz itu mengaji di dekat Mirna. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi Mereka sudah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai proses pemakaman saudara kita. Silakan. Pak Ustadz, tanah kuburan yang menjepit jenazah almarhumah. Mari kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan lanjut. maafkan ibu nak. Ampuni anak hamba ya. Semoga almarhumah Mirna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kembali menunjukkan kekuasaannya yang maha luar biasa. Beberapa hari kemudian, mayat Bram ditemukan. Rama ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Mirna, hanya kepada Tuhan kita menghamba, bukan kepada manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kembalilah kepada Tuhan sebelum tubuh kita dikuburkan. Mama aku sering banget kesurupan. Satu hari bisa 3 kali kesurupan. Aku nggak mau berurusan hal seperti ini. Tapi kenapa rasanya aku semakin dikejar-kejar masalah seperti ini? Roy, aku mohon tolongin mamaku, Roy. Please. Kamu kenal Gina? Kenal Om. Kamu tahu rumahnya? Itu dari mana
sih? Habis nemenin Gina mah. Masalah dia berat. Berhubungan dengan makhluk gaib lagi? Terpaksa. Nyawamu jadi taruhan. Aku mati? Aku bukan mama kamu. Aku ratu ilmu hitam. Kamu gak berhak untuk disembah oleh manusia. Keluar kamu!